Hello guys, welcome back to my channel. Kembali lagi di Giga Garu channel. Bisa kalian lihat, jangan kaget ya, ini apa? Oke, gue perkenalkan di awal dulu. Ini adalah sebuah cat ya, yang ditempel di sebuah mobil F1. Kali ini gue akan membahas kembali mobil F1. Sebuah cat yang dipakai oleh tim untuk mereka membaca airflow atau aerodinamika di mobil mereka. Di video kali ini gue tidak akan membahas spesifik tim khusus seperti tim Mercedes ataupun Ferrari ataupun lainnya. Gue tidak akan membahas mereka satu pun satu. Kali ini gue akan membahas lebih general, lebih spesifik ya, membahas tentang apa sih yang ada di depan kalian ini. Ini banyak tim memakai ini. Ini gue kasih spoiler di awal. Ini adalah sebuah cat ya. Ini adalah sebuah cat yang dioleskan oleh tim F1 di bodi mobil mereka untuk mereka membaca aerodinamika atau airflow tersebut yang terkena di mobil mereka. Jadi ini adalah airflow dan ini adalah seperti bentuk angin yang terlihat ya. Jadi ini adalah cat untuk membantu mereka membaca atau melihat pergerakan angin yang ada di mobil mereka. Apa ini? Kita akan masuk ke pembahasannya. Let's go. Oke. Itu apa sih sebenarnya cat ini? Ini adalah cat khusus yang dipakai oleh F1, berwarna hijau, kadang berwarna biru. Pokoknya warna-warna yang ngejreng ya, warna-warna yang mencolok di mata. Dan ini adalah namanya Flow Visualization Paint. Tulisannya seperti ini di bawah. Nah, itu namanya, atau biasanya disingkat adalah Flow Vis Paint. Seperti ini namanya, disingkat seperti itu. Flow Vis Paint adalah sebuah cat yang tim-tim F1 pakai untuk mereka lihat pergerakan airflow di bodywork mereka yang ditempatkan di cat tersebut dimanapun. Seperti di sini misalnya, di bawah sidepod, di antara sidepod dengan floor, mereka mengecatnya di bawah di sini, dioleskan cat tersebut di bawah sidepod tersebut di antara sidepod dengan floor, dan mobil akan dipacu, mobil akan dirun di sirkuit, mobil akan dikencang, lalu dirun di sirkuit, dan ini akan mengalir sesuai dengan bodywork tersebut ketika mengenai angin, atau angin tersebut mengenai bodywork tersebut. Jadi ini adalah pergerakan angin yang dapat terlihat oleh mata. Ya, kita tahu angin tidak dapat terlihat ya. Ini adalah pergerakan angin yang terdapat di bawah sidepod dan di antara underfloor ini. Jadi ini adalah angin yang dapat dilihat oleh kasat mata dengan bantuan cat, dan dia akan mengalir sesuai dengan tempat dan sesuai dengan surface atau permukaan yang dialiri angin tersebut. Jadi cat tersebut akan mengalir di tempat mereka diletakkan seperti itu. Jadi seperti bayangannya ya, kita mengecat atau kita seperti naik mobil, lalu basah kan mobilnya, terkena hujan, di wiper, di kibas wipernya, di situ terdapat pergerakan airnya karena wiper tersebut. Nah, seperti itu kurang lebih. Jadi ada garis-garis flow, garis-garis airflow yang mengikuti bodywork tersebut ketika mengenai udara atau angin tersebut ketika mobil dipacu. Dan ini biasanya dipakai oleh tim ketika mereka setelah selesai update
Jadi beberapa tim sering update di mobilnya. Seperti kemarin kita lihat Mercedes yang mengupdate setpotnya dari zero pot ke setpot downwash. Dan bila mereka ingin melihat pergerakan anginnya tersebut seperti apa, mereka akan pakai flow fish ini untuk melihat, dan nanti akan dibaca. Jadi nanti akan mobil setelah dipacu akan nanti hasilnya seperti ini. Mobil akan setelah dipacu hasilnya seperti ini, dan nanti akan kembali ke pit stop, dan nanti akan dibaca dan dilihat oleh aero engineer di tim tersebut seperti apa airflow yang mengalir di area tersebut, dan apakah update tersebut, apakah bodywork tersebut sudah sesuai harapan tim tersebut atau tidak, seperti itu. Jadi mereka ingin membantu penglihatan mereka tentang body part tersebut ketika mengenai angin, apakah sudah bekerja dengan baik apa tidak, seperti itu. So ya, ini ada flow fish paint. Kali ini gue tidak, itu adalah tadi itu adalah penjelasan awal sedikit singkat tentang flow fish paint itu apa. Dan kali ini gue tidak akan membahas spesifik khusus tim tersebut. Dari sini ada berbagai tim. Di sini gue akan membahas bagaimana sih cara bacanya flow fish paint tersebut ketika sudah mengenai bodywork tersebut, seperti ini ya. Jadi flow fish yang sudah dipacu dan sudah terkena angin dan sudah kelihatan hasilnya. Jadi kita akan baca sesuai dengan penglihatan gue di sini ya. So kalau ada salah mungkin kalian bisa komen di bawah, dan ini gue akan baca sesuai dengan apa yang gue lihat, persepsi gue. So let's go ke pembacaan flow fish paint. Oke, kita mulai pembelajaran flow fish paint-nya ini ya. So gue di sini sudah siapkan berbagai foto yang dengan flow fish paint-nya seperti ini, dan gue akan mulai dari hal yang mudah dulu ya, yang mudah terbaca dulu. Yang ini saja gue ambil karena ini cukup mudah untuk dipelajari sebagai pemula. Oke, ini flow fish paint-nya. Kalau kita lihat dari dekat ya, di sini gue akan pakai warna merah agar terlihat ya, karena tidak mungkin pakai warna hijau dan apalagi biru. Gue pakai warna yang cukup mencolok. Oke, ini adalah flow fish paint-nya di sini. Di bawah ada di bawah set pot dan di bawah di atas underfloor di sini ya, di atas floor dan di bawah set pot. Oke, ini adalah bentuk flow fish yang sudah dipacu, yang sudah dialirkan dengan angin. Jadi ini adalah hasilnya seperti ini. Dan ya, bisa kita lihat di sini terdapat seperti garis-garis ya. Di sini terdapat seperti garis-garis. Di sini ada garis-garis, di sini ada garis-garis, di sini ada garis-garis. Nah, itu adalah airflow atau udara yang terkena dengan cat tersebut, dan udara tersebut mengalir dengan seperti tadi gue sudah bahas, mengalir di permukaan yang mereka pampang cat tersebut. Jadi di sini adalah terdapat garis-garis tebasan ya, atau garis-garis airflow yang terkena, dan ini terdapat garis-garis, biasanya garis-garis dan ini mengarah ke sini. Nah, seperti itu. Ini adalah surface atau garis utama yang ada di airflow di foto ini. Jadi ini adalah airflow udara utama yang menyambung ke sini. Nah, seperti itu. Ini seperti ini naik ke sini. Adapun juga yang lari ke arah sini, lari ke arah belakang sini, ke arah underfloor bagian sini, ini seperti menonjol ya. Ini dia naik ke sini, lalu ini ada yang turun ke sini. Ini di bawah undercut ya. Kita tahu undercut itu apa? Di bawah inlet side pot, maka dia ada
airflow yang mengalir ke arah underflow seperti ini, seperti itu. Jadi kalau kita hapus lagi, ada garis yang tebal di sini. Ini adalah airflow utama ya, atau airflow bentuk utama dari flow fish pen tersebut, seperti itu. Ini adalah airflow yang bergerak lurus, tidak adanya hambatan dan tidak adanya pusaran angin atau vortex ya, pusaran angin atau vortex yang terdapat di area sini. Jadi ini anginnya berjalan lurus dan mulus yang ada di bawah sini. Seperti itu, naik ke atas begini. Flow fish pen-nya seperti itu. Ke arah situ, tidak ada yang ke arah sini, ada yang ke arah ujung edge floor atau ujung floor. Ada yang ke arah sini, ada yang naik ke sini, seperti itu. Jadi tersebar secara merata di area underfloor ini, seperti itu. Jadi floor ini menghasilkan udara yang diterima dari satu adalah undercut, yang kedua ada di belakang leading edge tersebut. Ini adalah bagian floornya, seperti itu. Bila kita lihat zoom, nah seperti itu. Jadi ini terdapat di bawah undercut seperti itu. Ini lari ke sana, seperti itu. Ini hal mudahnya seperti itu ya. Kita masuk ke foto lain. Gua akan pelajari lagi, kasih lihat ke kalian. Oke, ini lebih kompleks lagi ya, sama seperti tadi. Namun ini adalah bisa kalian lihat, ini adalah generasi di bawah tahun 2022. Mungkin di tahun 2021 atau 2020, pokoknya di bawah ground effect era. Karena tadi di foto tadi adalah mobil ground effect, di ini adalah mobil dengan konsep tahun 2019 atau 2020, pokoknya di bawah tahun 2022, seperti itu. Bila kita lihat di sini terdapat buckboards ya, seperti itu namanya, buckboards. Dan di sini terdapat buckboard, artinya ini di bawah tahun 2022. Oke, kita lihat di sini ya. Di sini terdapat bercak yang cukup berantakan di sini. Gua akan zoom sedikit. Di sini terdapat bercak yang cukup berantakan di sini. Sepertinya ini cat tersebut ditempelkan di depan area sini, di area lebih ke depan sana, dan dia terkena angin mengalir ke area belakang sini, seperti itu. Nah, oke. Kita lihat di sini sama seperti tadi, ada garis-garis airflow yang mengarah ke area bawah sini, seperti itu. Ini mengarahkan ke area sini. Ini adalah inlet setpot ya. Ini adalah inlet setpot tahun itu. Dan ini terdapat surface bagian yang rata di sini sebentar. Di sini rata, di sini seperti ujung mata pisau ya. Di sini ujungnya lancip, maka dia akan terkena flow fish yang cukup tebal di sini ya. Flow fish yang cukup tebal seperti di sini, dia terkena angin, dia akan mengarahkan airflow tersebut ke area belakang sini. Di sini seperti itu. Seperti ini juga di sini, ke arah sini, dan ini diteruskan ke arah sini dan sini, atas dan bawahnya. Jadi di sini seperti blade, seperti ujung mata pisau yang lancip ya. Jadi di sini terlihat cukup tebal warnanya, dan ini mengarahkan angin, membelah angin ke bagian sisi yang diinginkan, seperti itu. Oke, lanjut. Di sini airflow-nya mengarah sepertinya ke bawah ya. Jadi ada airflow yang mengarah ke bagian bawah inlet side pot, di bawah inlet side pot, dan ada yang ke bawah
underflow seperti ini, ke bawah, ke bawah setpot tersebut, mengalir ke bawah sini dan ke atas sini, seperti itu. Oke, kita lanjut ke gambar lain. Gua akan cari gambar yang lebih kompleks ya. Nah, seperti ini. Ini ada gambar yang lebih kompleks. Oke, di sini kembali lagi kita ke tahun 2023 dengan konsep ground effect, karena di sini terdapat model downwash setpot ya. Ini dari downwash Red Bull. Setpotnya berbentuk seperti itu. Oke, ini shape utamanya berbentuk seperti ini. Nah, shape utama model downwash khas Red Bull. Ya, nanti akan gue bahas spesifik aerodinamika dari Red Bull ini. Aerodinamika superior di tim F1 ground effect tersebut. Oke, ini ada bentuk utama dari setpot model downwash dari Red Bull dengan airflow yang down ke bawah seperti ini, seperti air terjun ke bawah seperti ini. Dan ini di bawah di bawah setpotnya seperti melengkung ke atas seperti ini ya. Jadi ada area yang melengkung ke bawah dan ada area yang melengkung ke atas begini. Oke, itu shape utamanya, bentuk utamanya. Jadi bagaimana ketika dialirin flow fish paint? Aliran ini terdapat di area belakang setpot ya. Ini ada di belakang setpot, di dekat cook bottle area di sini, di dekat diffuser ya. Oke, di sini tim memasang airflow, memasang catnya sepertinya ada di area sini ya, di area sini, seperti di area sini, memasang catnya di area belakang setpot, dan cat tersebut mengalir ke arah sini. Bila kita lihat di sini terdapat di sini ya, terdapat seperti garis atau urat udara airflow yang mengarah ke arah bawah seperti ini, seperti itu, ke arah bawah seperti ini, ke arah bawah seperti ini, karena memang airflow tersebut model downwash mengarahkan airflow ke arah bawah mobil seperti itu. Nah, jadi garis utamanya memang airflow utamanya Red Bull team ingin mengarahkan di belakang sini, mengarahkan airflow satu ke arah bawah mobil, ke arah underfloor sini, dan kedua ke arah diffuser atau cook bottle ini, karena terlihat di sini terdapat urat nadi yang ke arah belakang sini, tapi ada juga yang ke arah sini seperti itu, karena ada angin yang tumpah ke arah bawah sini dan ada angin yang lurus ke belakang ke arah sana, seperti itu. Dan oke, itu atas setpotnya. Bagaimana yang terjadi di bawah setpot? Seperti tadi ini adalah bawahnya mengalir seperti ini, seperti itu. Ini bertemu dengan airflow yang ada di atas ini, dan dia akan mengalir ke bawah seperti ini. Dan airflow yang ada di bawah sini, dia mengalir ke arah sini, seperti kita lihat di sini. Nah, dia akan mengarahkan ke belakang sini, ke lubang ini, ke arah belakang. Kenapa? Bila kita lihat di sini terdapat seperti urat nadi ya, seperti garis-garis tersebut, seperti garis-garis yang mengarahkan airflow ke arah belakang sini, seperti itu. Ini ke arah sini, ini ke arah sini, ini ke arah sini, seperti itu. Oke, jadi dia mengarahkan angin mengarahkan angin ke bagian bawah mobil, ke tepatnya di bawah, di ujung floor, di depan ban belakang di sini, begitu. Mengarahkan angin di sini seperti itu. Nah,
Nah, seperti itu. Ini ada yang tumpah ke bawah. Begitu. Oke, kita ini sudah beres. Kita lanjut ke area sini ya. Ini area terakhir akan gue bahas. Ini foto terakhir. Oke, ini adalah area rear wing ya. Ini adalah area rear wing yang ada di mobil F1 Ground Effect era. Ini adalah di bagian rear wing, di tepat di ujungnya. Ini adalah main plane. Maaf, bukan main plate. Dia adalah end plate, dan ini adalah main plane-nya di rear wing-nya ya. Jadi ini airflow yang dipajang atau dioleskan oleh tim F1 di ground effect di area belakang sini, di area ujung rear wing-nya di sini. Oke, ini foto terakhir ya. Ini foto yang lebih kompleks. Ini flow fish yang lebih kompleks. Karena di sini bisa kita lihat seperti biasa tadi. Gua akan perlihatkan dulu. Ini ada udara atau garis urat nadi yang ke arah sini. Nah, seperti itu. Seperti itu. Karena memang ini adalah di rear wing, pastinya angin akan naik ke atas begini ya. Angin akan dinaikkan ke atas seperti ini. Angin karena ini di rear wing ya, untuk menimbulkan efek efek downforce, maka angin akan diterbangkan ke atas seperti ini. Maka akan terlihat hasilnya udara yang melengkung ke atas seperti ini. Melengkung ke atas seperti ini. Di sini begitu. Di sini juga pasti ada yang melengkung ke atas seperti ini. Karena airflow-nya seperti itu. Begitu. Oke. Di sini sudah. Di sini gua akan perlihatkan satu hal yang baru di airflow ya. Di sini tadi ada yang airflow di sini melengkung seperti ini. Di sini ada juga seperti melengkung seperti ini. Ini melengkung seperti ini melengkungnya. Di sini melengkungnya seperti ini. Jadi dia agak mulai mengacak ya. Jadi ada yang mengarah seperti ini, ada yang mengarah seperti ini, ada yang mengarah seperti ini. Ada 1, ada 2, ada 3. Ada 3 bentuk arah airflow yang berbeda di sini. Yang keempat adalah dia seperti ini. Gua akan hapus dulu. Ini adalah hal yang baru di sini, di area ini. Nah, ini terdapat garis seperti urat nadi yang mengarahkan udara seperti ini ya. Seperti itu. Ini bentuknya dia seperti ini. Dia tidak lagi seperti ini, melengkung-melengkung seperti ini. Dia tidak seperti itu bagian ini. Tapi dia berbentuk seperti spiral atau berbentuk seperti per. Dia bentuknya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah vortex atau pusaran angin yang terdapat di area ujung pinggir sini. Jadi ketika angin yang berada di sini, dia akan belok ke sini dan akan menghasilkan pusaran angin seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ada airflow yang seperti ini, ada airflow yang seperti ini, seperti ini, seperti ini. Namun di tengahnya ini dia terdapat pusaran angin atau vortex di ujung leading edge, di ujung main plane di area sini. Nah, di area sini dia terdapat pusaran angin seperti ini. Seperti itu. Dia terdapat pusaran angin, dan karena angin tersebut dia tidak ada yang naik ke atas begini, apalagi yang naik ke bawah, turun ke bawah, tapi dia ada yang berputar ke arah sini
seperti itu. Jadi dia bocor ke arah samping, bukan bocor ke arah atas, begitu. Jadi menghasilkan, jadi kombinasinya seperti ini. Ini ada seperti ini, karena ini diterima dari sini akan menghasilkan di area sini seperti ini seperti ini seperti ini seperti ini. Jadi ada yang ke arah kiri, ada yang ke arah kanan, dan ini terakhir dia spiral vortex udara, vortex seperti ini, pusaran angin. Jadi karena angin tersebut belok bocor ke arah sini, seperti itu guys ya. Jadi ini adalah Flowfish. Oke, ini adalah Flowfish yang sudah gue kasih tunjuk singkat, sederhana ya. Flowfish sederhana yang bisa kalian lihat di sini. Dan ya, ini dipakai oleh F1 dan dibaca oleh tim-tim F1 untuk melihat bagaimana kinerja bodywork mereka tersebut ketika dipacu dan dialirkan dengan angin, apakah sesuai dengan harapan airflow-nya, aerodinamikanya, ataupun tidak. Oke, sekian dari video gua mengenai Flowfish Paint, video singkat khusus untuk hal ini seperti ini. So, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian kalau gua di sini membuat sebuah airflow aerodinamika. So, see you guys, dan thanks for watching, and see you guys on the next video. Bye bye.